Ya sama, sosok itu juga yang pernah mau perkosa mama. Panik dong ngeliat ada bayi tengkurap di dalam sumur. Kayak dem, dem, dem. Bener-bener jauh gitu langkahnya, saking kakinya kan gede ya. Dari zaman Belanda. Kalau kata ayah aku yang udah lama tinggal di sini, itu tahun 90-an. Dari tahun malam-malam makan mie, ya mie udah dingin. Oke, lihat dulu ya mie ya. Hai kamu. Bukan kamu, tapi yang di sebelah kamu. Oke, malam ini lapar, tengah malam, dan ini biasa ya. Mau sambil cerita boleh? Sambil makan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini, aku ini bisa disebut sebagai anak kolong. Anak kolong yang mungkin beberapa orang tahu, anak kolong definisinya adalah anak dari seorang TNI, tapi tinggalnya di asrama TNI gitu. Dan kayaknya nggak sedikit deh asrama tentara itu yang bau angker gitu nggak sih? Karena di sekelilingnya itu pasti banyak pohon asri, terus kayak redup gitu kan. Jadi itu kayak barang gituan tuh suka gitu loh dengan tempat tinggal yang redup gitu, yang minim cahaya. Nah, di asrama aku ini, dia itu asramanya campur. Pernah tahu nggak? Asrama Brigif, asrama Kodam, asrama Brimob. Jadi tergantung apa namanya, kayak divisi apa gitu loh. Maaf ya aku ngomongnya bisik-bisik soalnya udah malam. Dengarkan suara jangkrik dan baby lagi tidur, nggak bisa jauh-jauh. Tapi di asramaku ini tuh gabung gitu. Jadi ada dari Brigif, ada dari Koramil, dan yang di belakang itu ada PM, asramanya polisi militer. Tapi kalau kita masuk, ini tuh bangunan udah dari zaman Belanda. Kalau kata ayah aku yang udah lama tinggal di sini, itu tahun 90-an. Dari tahun 90-an itu kisahnya itu, asrama itu sebenarnya dulu asrama Kodam. Aku lupa deh dulu tuh dia asrama apa gitu. Tapi khusus para bujang. Dan itu emang ditempatinya itu cuman berapa ini ya? 3x6. Jadi per satu kepala, per satu anggota itu dapat tempat tinggal itu cuma 3x6. Kamar mandinya itu di luar. Bayangin, satu barak, 1, 2, berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 10 satu baris gini loh, satu deret. Nah, di satu baris itu ada 4 kamar mandi. Jadi kalau dari depan itu kamar mandinya di belakang. Enggak, berarti satu deret itu kamar mandi cuma 2. Kamar mandinya cuma 2. Bayangin itu gantian. Tapi ada sumur. Jadi kalau cowok bisa lah ya mandi di kamar mandi, terus mandi di sumur. Sumurnya 2, kamar mandinya 2, dan kamar mandinya itu kayak hadap-hadapan gitu loh. Kasih udah mau nemenin malam-malam. Lapar. Nah, gambarnya itu kayak gitu. Musolanya 1. Dan ada 1 aula besar. Di belakang aula itu ada rumah komandannya. Jadi rumah komandan itu paling panjang, paling besar. Pokoknya paling besar daripada yang lain. Ya iyalah namanya komandan kan. Dan kamar mandinya itu khusus gitu. Cuman buat beliau seorang. Rumah komandan itu nyempil di antara deret 1, barak 1 sama deket aula gitu, nyempil di tengah-tengah. Jadi sebenarnya itu kayak tanah kosong terus dibangun beda sendiri gitu loh. Soalnya bangunannya agak beda emang. Nah, terus di paling belakang itu ada kayak pusat sumur gitu loh. Sumurnya itu besar. Kamar mandinya besar, cuma satu-satunya gitu di pojok paling belakang gitu. Bukan pojok, kayak di bagian tengah. Kayak nggak tengah nggak pojok juga sih. Nanti aku kasih tahu gambarnya lah. Terus karena kantor ini tuh udah pindah ke tempat yang lebih luas lagi. Jadi semuanya yang
bagian anggota divisi itu ya pindah semua ke sana, dan asrama ini tuh diganti dengan asrama keluarga TNI. Jadi gabung, ada dari Brigif, ada dari ini, dari itu, dari ini, dari itu, dan PNS, dan PNS-nya tentara tuh bisa masuk ke sini. Bahkan dari rumah sakit tentara juga bisa ke sini gitu kan. Terus kita kalau mau pindah ke sini tuh kita harus beli rumahnya. Bayangin kita beli itu. Karena kalau ayahku tuh beli 2 rumah. Beli 2 rumah berarti ada berapa ya? 6 ya? Ya lebarnya itu 6, terus panjangnya tuh nggak tahu berapa. Tapi setiap penghuni asrama itu ketika udah pindah misalkan pindah tugas tuh, tapi rumah ini tuh nggak dijual. Jadi kayak aku sama mama aku tuh punya rumah kan di Pasuruan. Nah, tapi rumahnya saya nggak tempatin. Jadi pada kayak betah gitu loh. Rumahnya tuh kayak nyaman dan jadi di tengah-tengah kota. Tapi rasanya kalau masuk asrama itu kayak masuk kampung, adem, asri gitu, pada betah, kerasan gitu di sini. Nah, masuk ke cerita-cerita horor yang berkembang di sini. Aduh, mulai nih. Kalau misalkan kalian mendengar sesuatu di sini, entah itu suara kursi ditarik atau ketok-ketok tembok, dari rumah sebelah biasanya. Rumah sebelah. Karena apa? Rumah sebelah itu kosong. Udah hampir 3 tahun belum laku. Dan sebelahnya lagi juga kosong. Yang sebelahku ini emang dijual, tapi emang belum laku. Dan sebelahnya lagi nggak dijual, tapi orangnya tugasnya nggak di sini. Nah kayak gitu. Jadi orangnya nggak ada, tapi rumahnya dipertahanin gitu. Karena saking emang berebutannya gitu loh. Beda-beda sih ya, orang mau betah apa enggak meskipun ada begituan ya. Kalau dia ngerasa betah ya betah gitu kan. Nah aku tuh di sini emang dari lahir. Jadi ayah aku tuh pindah 93 aku lahir 94. Jadi 93 tuh aku dulu di depan, deket jalan raya. Nah di deket jalan raya itu rumah pertama kali orang tua aku di asrama. Beda gitu loh awalnya tuh, kayak mamaku juga peka kan orangnya. Jadi masuk tanyain, loh mas kok pulangnya jam segini gitu. Beliau masuk dari pintu, meninggikan pintu. Jawabnya cuman ya udah, namanya juga takut marah kali ya. Tiba-tiba pas mau mencoba mendekat mamaku sama si yang katanya ayahku itu, tiba-tiba mamaku ngerasa ini ayahku tuh berat banget gitu kan. Nah ternyata tiba-tiba tuh berubah wujudnya tuh jadi kayak si hitam besar berbulu kayak gitu. Astagfirullah. Pokoknya banyak kejadian kalau di depan tuh, dan di belakang tuh banyak kayak janin bayi gitu loh, nggak tahu bekas. Kayak aku mikir aneh-aneh juga nggak sih? Tapi kan bujang, tentara, asrama ya, nggak mikir juga sih. Nggak tahu juga sebelum itu bangunan ini tuh tanah apa kan, nggak tahu gitu. Kayak banyak anak kecil nggak tahu jin menyerupai juga kan, kita nggak tahu namanya juga jin kan, niatnya emang suka menebar fitnah. Jadi orang pada adu domba atau saling menuduh. Karena mamaku sering digangguin. Nah aku lebih sering dinas di luar emang pada saat zaman awal. Piket. Jadi kalau tentara tuh wajib seminggu sekali tuh piket. Piket tuh apa? Piket juga kantor, tidur di kantornya seharian. Dapat jatah juga, dapat komisi gitu loh dari kantor. Nah ya udah, karena yang aku ingat itu sih kalau gangguan yang pas di rumah depan. Akhirnya karena banyak gangguan yang di depan itu, orang tua aku memutuskan untuk pindah ke rumah yang paling belakang. Deret paling belakang yang dekat polisi militer, dekatnya komandan PM. Di sini rumahnya lebih luas soalnya juga. Beli 2 rumah. Kalau di sana emang jatahnya kayak cuma 1 rumah gitu loh, sempit. 1,5 kali hitungannya ya kalau di depan. Pokoknya kalau di sini tuh lebih luas gitu loh. Ya udah akhirnya pindah ke belakang. Kalau di belakang kata mamaku sih gangguannya nggak terlalu ya, cuman emang dari rumah sebelahnya lagi itu kayak emang suka ganggu, suka iseng, itu ketok-ketok lewat terus kayak menyerupai kita. Pernah tuh menyerupai aku juga. Terus kalau di rumah yang sebelahnya lagi tuh sering kedengeran
kayak orang masak kopi, kayak rame gitu, kayak gitu. Itu gak cuma mama aku doang yang denger, tapi itu bener-bener jelas, itu di siang bolong, bener-bener siang pas zuhur gitu loh. Kalau zaman dulu kan emang bangsa dari mereka tuh lebih kayak pede ya untuk keluar di siang hari. Aku sebenarnya bingung. Aku mulai nggak fokus ya. Dan teman sepermainku tuh banyak banget kalau zaman dulu. Kalau zaman dulu kan gak ada HP ya. Jadi kalau malam semua tuh masih rame. Bener-bener jam 9 tuh masih rame, pada keluar, pada lari gitu kan. Yang aku masih inget banget, aku tuh pernah main malam di sini, lari-lari. Nah, temanku tuh seingatku kayak misal kayak ada 6 gitu. Tapi aku ngerasa ini anak nambah 1 cowok. Aku mikirnya sih anak baru kan, karena emang di sini sering gitu banyak anak orang baru. Namanya juga aku buru-buru pindah awal-awal dulu kan, emang sering gonta-ganti gitu. Dan juga asrama. Ya udah, main tuh kita kejar-kejaran atau petak umpet. Entah itu nggak takut, mau takut-takutin. Ntar ini loh, kalau malam-malam nggak pulang, hati-hati diculik sama ini Tante K atau WWJ. Katanya besar. Udah. Terus kita lari-larian. Anehnya, tiba-tiba si anak itu yang cowok tadi, yang aku kira dia itu teman aku, maksudnya anak baru, pas lari tiba-tiba dia terbang, dan pas terbang dia tiba-tiba berubah jadi kayak api. Nah, pas jadi api itu kayak, kalau menurutku ya, pernah lihat kayak piring terbang gak sih, kayak itu loh rumahnya UFO apa namanya, alien. Itu bentuknya kayak piring gitu. Terus dia terbang, lari ikut kita bareng-bareng. Aku makin kenceng dong larinya. Tapi kok anak-anak yang lain kayak nggak lihat ya, nggak ngeliat atas, maksudnya ya lari aja gitu, nggak fokus sama si api ini gitu. Nah pas kita lari tiba-tiba pas kita belok, dia tuh si api ini tuh kepentok tiang listrik. Itu aku inget banget, pas dia kepentok terus dia jatuh, kayak kepentok terus pecah gitu kan. Aku ngeliat tuh, akhirnya aku balik lagi, aku lihat keadaan di bawah tuh bener-bener kayak piring pecah gitu apa enggak, dan itu nggak ada sama sekali. Aneh, itu aku merasa aneh di situ. Tapi kalau cerita awal aku bisa ngelihat ya pas kata mama aku tuh pas baru belajar jalan. Nah, pas belajar jalan udah lancar sebenarnya, maghrib keluar. Nah terus pas keluar tuh aku lari, mamaku langsung mau nangkep dong kan, mungkin maghrib ya. Tapi aku tuh kayak refleks gitu loh, bilang kayak mama itu lihat ada kaki. Aduh, mama aku diem aja katanya. Ya udah, ayo Nduk, masuk Nduk. Nggak mau, aku mau lihat itu, kakinya panjang besar. Terus kalau jalan tuh langkahnya itu jauh gitu loh, kayak gimana, kayak bener-bener jauh gitu langkahnya, saking kakinya kan gede ya, jadi kayak gini kayak gitu. Kakinya panjang kurus, aku masih inget banget. Hitungannya kurus kalau orang ya, tapi itu kakinya gede banget parah. Terus mama aku langsung ngerasa, aduh gak beres nih anak. Tapi ayahku yang karena ayahku bisa lihat juga ya wajarin aja. Malah sama ayahku diasah, aku diajak ke atas gunung, bukan atas gunung, ke ke kaki gunung Klotok, yang ada gunung Gua Mas Kumambang ya. Gua Mas Kumambang, ada gua Selomangleng, bukitnya Bukit Mas Kumambang. Nah di situ aku ditanyain ayahku, nak coba lihat di sana ada apa. Yang aku lihat tuh ular gede banget. Kalian bisa lihat di video ini nih, yang di sini ya. Aku jadi merembet ke sana gitu. Tapi itu emang soalnya kenangan banget gitu. Badannya cuma setengah soalnya. Kejadian lagi di sini tuh ada musola, dan musola itu jarang banget disolatin. Soalnya cuma maghrib sama isya. Soalnya apa? Ya maghrib isya subuh. Soalnya kalau zuhur sama asar kan nggak ada bapak-bapak di sini, nggak ada laki-laki, jadi nggak ada yang azan. Sepi banget. Di situ ada sumur.
Jadi setiap kita mau wudhu, kita nimbang dulu tuh, airnya dimasukin ke dalam bak. Dari bak kita buka, ada keran, biasa kan kayak gitu zaman dulu ya. Nah itu pas aku nimbang ke dalam sumur, aku tuh ngeliat kayak apa sih namanya, punggung, tapi punggung bayi tengkurap. Ya aku mikirnya otomatis kayak panik dong ngeliat ada bayi tengkurap di dalam sumur, takut mati kan. Aku lagi main di musola biasa. Nah zaman dulu mamanya di musola panggil orang-orang dewasa untuk ngeliatin itu gimana ada bayi, tolongin, takutnya mati pak bu. Pada panik juga tuh akhirnya, karena Pak RT, kalau Pak RT di sini kan emang nggak dinas. Jadi Pak RT di sini tuh yang dipilih biasanya tuh yang apa namanya, pensiunan. Mulai ngantuk dan pas dicari-cari nggak ada dong, malu lah aku, bingung juga. Tapi orang tua juga pasti yakin itu ya anak kecil tuh nggak mungkin bohong gitu kan. Dilaporin lah ke bapak, ceritain ini itu. Bapak ya udah diam aja, emang gitu Ivon anaknya, emang bisa lihat, mau gimana lagi. Atau kenapa tuh aku sering dikeliatin kayak bayi-bayi kecil gitu loh kalau di sini. Dan di rumah temanku yang paling pojok depan gapura itu pas kita lagi mainan pasaran, ingat gak sih, masak-masakan pakai tanah kan. Nah itu ditengkorak, pengen itu tengkorak kepala bayi. Itu aku inget banget, ya Allah, astagfirullah. Kayak bingung jadi ya mau lanjut mainin apa enggak. Tapi ya teman-temanku nggak lihat, aku hanya memendam ini sendiri karena aku tahu itu sebenarnya bukan hal nyata gitu kan. Udahlah. Dan kalau di sini tuh sering banget kedengaran kereta malam-malam, kereta kuda. Dan yang denger itu bukan cuma aku, tapi Pak RT juga pernah cerita ke aku, Pak RT dan keluarganya. Dan tapi nggak tahu kenapa di sini tuh setiap malam jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 itu rutin ya. Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 itu tiang listrik itu tuh di tank gitu loh, kayak ada ngeronda malam-malam. Pas dia ngeronda itu ya nggak ada orangnya. Dan orang asrama tuh udah pada paham, oh ya udah. Jadi kalau asrama di sini emang gak ada yang jagain. Kalau di depan kan biasanya ada, kalau asrama yang resmi itu kan ada provosnya. Di sini bukan provos, tapi apa ya? Ini sesuatu hal yang tak nampak dan mungkin akan lebih menyeramkan untuk orang-orang yang tiba-tiba ditampaki dengan bentuk-bentuk yang gak jelas. Sama satu kejadian yang bikin aku trauma. Ini tuh jadi pas aku SMP, tidur siang, aduh merinding, lagi tidur siang nyenyak ya, tiba-tiba bangun tuh kayak setengah sadar gitu loh, kayak antara bangun dan enggak. Aku kayak melek gitu, jadi ngelihat kayak orang hitam kecil, nggak terlalu tinggi, biasa lah ya, kayak tentara zaman dulu. Kotak rambutnya 321, potongan rambutnya itu 321, jadi 321, jadi 3 itu lebih tebal, 2 agak tipis, sini tipis, potongan tentara tuh gitu, 321 gitu. Tiba-tiba nyamperin aku dari bawah, dari kaki merambat ke badan. Aku langsung kaget dong, langsung teriak, tapi aku nggak bisa gitu. Aku nggak bisa teriak, kenapa? Aku mau coba baca refleks ya, kayak baca ayat kursi gitu loh tiba-tiba, tapi nggak bisa, bener-bener kayak ya udah. Akhirnya aku terus mencoba untuk baca ayat kursi dan alhamdulillah bisa. Itu akhirnya dia nggak sampai ke badan, jadi dia dari bawah sini, dari bawah terus ke sini. Tapi pas udah di sini, aku tiba-tiba udah berhasil, ibu, teriak, ibu, Allah, la ilaha, gimana sih pokoknya. Habis baca ayat kursi aku langsung panggil ibu gitu, langsung panggil ibu aku kan. Itu langsung kayak gitu, rep-repan ya namanya, tapi siang-siang loh. Dan pas aku coba komunikasi, ternyata dia tuh bilang kalau dia tuh dulu tentara di sini, kan dulu emang bujang. Nah, dia itu meninggalnya bunuh diri di rumah seberang rumah aku. Dia ditinggal sama calon istrinya, nggak tahu ditinggal nikah apa gimana, aku udah lupa gimana cara dia komunikasi. Akhirnya dia bunuh diri di situ. Dan pas kebetulan pas aku pindah ke sini, dia tuh seneng banget pindah ke belakang karena katanya si mantan itu mirip aku. Dan pas aku tanya ke mamaku,
Pas mamaku nanya ke aku, kamu kenapa gini, ya aku cerita dong, dan mamaku jawab apa dong, ya sama, sosok itu juga yang pernah mau perkosa mama. Bayangin. Jadi karena aku tuh sama mama kan mirip ya, jadi dia itu ngira aku tuh mama aku gitu loh. Emang mirip, jadi ya dua-duanya gitu mulai diganggu. Tapi alhamdulillah udah enggak. Jadi dia tuh kayak pakai gini nih, seragamnya tuh kayak gini, seragamnya kayak gitu. Tapi karena emang gelap, kayak hitam gitulah, maksudnya bukan hitam, kulitnya sawo matang. Namanya juga tentara kan masih jarang ya tentara kulitnya tuh putih-putih gitu, kecuali zaman sekarang nggak tahu yang mungkin udah perawatan kan. Terus itu sih yang paling ngeri sama yang mungkin aku pernah di ruang TV di sebelah kiri aku ini. Itu sering banget kejadian, emang nggak cuma aku yang ditampakin, tapi adik aku juga. Itu ada di video yang aku lagi bahas yang Black House-nya Panji Petualang. Di sini nanti itu kisahnya yang mas tentang Poci. Kalau adik aku kisahnya beda. Pas dia lagi ketiduran nonton TV, ketiduran di sini sampai jam 3 pagi. Dia tuh kayak antara bangun dan gak bangun. Kayak, oh ada mama sholat tahajud di sebelah aku, mikirnya gitu. Tapi pas dia pindah kamar, maksudnya pas pagi, dia pindah dong ke kamar mau sholat. Itu ternyata mamaku tidur di kamar. Terus tanyain, mah tadi malam mama tumben banget, baik banget sholat di samping aku, katanya. Hah, sholat tahajud di sana ngapain? Ngomong setiap malam kan soalnya di kamar. Terus dia bingung, dia diem. Ya udahlah, wes tahu ya emang dia suka tempatnya di situ. Kamu jangan pernah ketiduran di situ. Kakak juga udah pernah gitu. Jadi dia duduk gitu, duduk kayak orang sholat gimana sih, lagi akhir duduknya. Lalu aku udah mulai mengantuk, semua udah mulai habis. Nggak ngerti ya ceritanya ya. Tapi kerajaannya di sini bukan kerajaan, kayak rumah perkumpulan kali ya, aulanya mereka, nggak tahu apa sebutannya. Itu tuh di sumur yang paling belakang, yang besar tuh yang pernah aku ceritain, yang aku ceritain di awal-awal tadi gitu. Semuanya di situ. Ada kelapa ini gelundung gitu juga ada. Aku nggak tahu kenapa kalau hantu-hantu di Indonesia tuh kayak low budget gitu nggak sih? Simpel tuyul, pakai celana doang. Poci pakai kapas, Miske pakai baju putih gitu doang, pakai gamis putih. Lagi bawa nggak pakai baju. Setahu aku sih, karena aku nggak pernah ngeliat bajunya full bulu gitu. Ada ular badannya, ada banyak siluman juga di sini. Siluman tuh lebih mirip ke hewan ya. Jadi selama itu kalau malam ya kayak kuburan, karena sebelahnya tuh rumah sekarang ya kayak kuburan gitu loh. Karena udah lingkungan lain, lingkungan sekolahan, lingkungan kantor, dan orang asrama pun emang udah nggak kayak dulu lagi, udah lumayan individualis. Tapi ya sepi, ramenya pas ada acara kayak malam tahun baruan, taraweh, ngaji, tadarus. Alhamdulillah udah selesai. Apalagi kalau mungkin ada yang aku lupa, atau mungkin kalian juga anak kolong, bisa komen di bawah, ceritain juga dong asrama kalian kayak gimana. Sekian, semoga kalian suka. Terima kasih udah nemenin aku makan malam, bukan yang makan tengah malam. Kalau kalian suka, terima kasih udah mau like, terus juga share ke teman-teman kalian yang mungkin pengen tahu anak kolong tuh apa sih, dan subscribe-nya berlangganan ya, biar aku selalu semangat untuk berbagi cerita ke kalian. Makanya mungkin di konten aku ini nanti akan banyak tentang cerita horor sama makan, mystery and hungry. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.